Hanum duduk di teras rumahnya pada sore itu. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan cahaya keemasan yang jatuh di halaman kecil dengan tanaman hias yang ia rawat setiap hari. Tangan mungilnya menggenggam secangkir teh hangat, tapi rasanya hambar. Ia menatap jalanan depan rumah yang sepi, berharap mendengar suara motor Farid berhenti di depan pagar. Tapi harapan itu terasa sia-sia, sebab ia tahu Farid masih berada di luar kota untuk urusan dinas yang entah kapan berakhir. Sudah hampir 2 minggu suaminya itu tak pulang. Awalnya Hanum mencoba menahan diri untuk tidak mengeluh. Ia sadar betul, pekerjaan Farid menuntut tanggung jawab besar, seringkali mengharuskannya meninggalkan rumah. Namun, seiring waktu, rasa sepi yang terus menemani membuat hati Hanum terasa rapuh. Rumah yang dulunya terasa hangat kini seakan kosong, hanya dipenuhi suara jam dinding dan langkah kakinya sendiri. Setiap pagi, Hanum tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti, telur, dan secangkir kopi. Padahal ia tahu, tidak ada Farid di meja makan. Kebiasaan itu ia lakukan lebih untuk mengisi kekosongan. Setelahnya, ia menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyiram bunga, atau mencoba resep baru di dapur. Namun, semua kegiatan itu tak benar-benar mampu menghapus rasa sepi yang perlahan menggerogoti batinnya. Pernah suatu malam, Hanum mencoba menonton film favoritnya di televisi. Biasanya ia menonton bersama Farid sambil berbagi camilan, tertawa kecil saat ada adegan lucu. Tapi kali ini, layar televisi hanya menjadi pengingat pahit bahwa ia sendirian. Tak ada komentar khas Farid, tak ada tangan hangat yang menggenggamnya. Ia mematikan televisi sebelum film selesai, lalu masuk ke kamar, menangis dalam sunyi. Suatu siang, Hanum menelepon ibunya, "Bu Ratna, aku merasa kosong sekali di rumah. Farid belum juga pulang, katanya ada pekerjaan tambahan." Suara Hanum terdengar lirih. Di ujung telepon, Bu Ratna mencoba menenangkan. "Sabar ya, Nak. Suamimu bekerja keras demi kalian. Kau harus tetap kuat. Jangan biarkan kesepian merusak hatimu." Hanum hanya bisa mengangguk, meski ibunya tak bisa melihat. Ia tahu nasihat itu benar, tapi rasa rindu tak bisa ditolak begitu saja. Apalagi belakangan ini komunikasi dengan Farid semakin jarang. Pesan Hanum sering tak dibalas cepat. Teleponnya hanya dijawab singkat. Kadang Farid berkata, "Aku sibuk rapat," atau "Aku lagi di jalan." Itu saja. Malam hari, Hanum kembali memandang layar ponselnya. Ia menunggu tanda pesan masuk, berharap Farid berkata, "Aku rindu kamu." Tapi notifikasi yang muncul justru dari aplikasi belanja online yang tak penting. Rasa kecewa semakin menumpuk. Untuk mengalihkan pikiran, Hanum mencoba menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Ia mengambil novel lama yang dulu sering ia baca bersama Farid. Saat membuka halaman, matanya berhenti pada catatan kecil di pojok buku. "Untuk Hanum, cinta ini selalu bersamamu, Farid." Tulisan tangan suaminya itu membuat dadanya sesak. Air mata jatuh begitu saja, tanpa ia mampu menahannya. Hari-hari berlalu lambat. Hanum mulai kehilangan semangat untuk sekadar berdandan atau merawat diri. "Untuk siapa aku cantik?" batinnya bertanya. Ia hanya mengenakan daster sederhana, rambut terikat seadanya. Namun di balik letihan itu, ada kerinduan mendalam yang tak pernah padam. Ia tetap mencintai Farid, meski keberadaannya terasa semakin jauh. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman, tetangganya menyapa, "Hanum, sendirian lagi? Suamimu masih kerja di luar kota ya?" Pertanyaan sederhana itu membuat Hanum terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis dan menjawab, "Iya, masih dinas." Namun setelah tetangganya pergi, senyumnya lenyap. Pertanyaan itu menorehkan luka yang lebih dalam. Ia merasa seakan semua orang tahu ia kesepian, seakan semua mata menatap kekosongannya.
Malam itu Hanum memandang langit dari jendela kamar. Bulan purnama menggantung terang, seakan menemani. Ia berbisik lirih. "Farid, apa kamu juga lihat bulan yang sama di sana? Apa kamu masih mengingatku?" Suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pikiran Hanum melayang pada kenangan awal pernikahan mereka. Farid selalu pulang tepat waktu, membawakan bunga atau makanan kecil untuknya. Mereka sering duduk berdua di teras, berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Namun sekarang, semua itu seakan hanya tinggal cerita lama. Farid lebih sering bersama pekerjaannya daripada bersamanya. Kesepian itu mulai menumbuhkan keraguan kecil di hati Hanum. Ia bertanya-tanya, apakah aku masih berarti baginya? Atau aku hanya menunggu bayangan yang tak pasti? Meski begitu, ia menepis pikiran buruk itu. Ia masih ingin percaya pada cinta mereka, meski ujiannya terasa berat. Hanum menutup hari itu dengan doa. Di atas sajadah, ia memohon agar hatinya dikuatkan. Ia berdoa semoga Farid diberi kesehatan, semoga pekerjaannya cepat selesai, dan semoga mereka bisa kembali bersama seperti dulu. Dalam doa itu, ada linangan air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Rumah kembali sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Hanum terbaring di ranjang yang terasa terlalu luas untuk dirinya seorang. Ia menarik selimut, menatap kosong ke langit-langit kamar. Malam itu, kesepian kembali menjadi teman setianya. Pagi itu Hanum terbangun dengan perasaan aneh. Kepalanya terasa sedikit pusing, perutnya mual, dan tubuhnya lebih cepat lelah daripada biasanya. Ia mengira mungkin hanya masuk angin atau kecapean karena terlalu banyak mengurus rumah sendirian. Namun ketika rasa itu muncul berulang kali dalam beberapa hari, pikirannya mulai resah. Di dapur, saat menyiapkan sarapan, ia tiba-tiba merasa tak sanggup mencium aroma tumisan bawang. Hidungnya menolak, membuatnya hampir muntah. Hanum menutup mulut dan segera duduk di kursi. "Ada apa dengan tubuhku?" bisiknya lirih. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin hari gejalanya makin jelas. Sore harinya, setelah membersihkan halaman, Hanum duduk termenung di teras. Ia memegang perutnya. Sebuah firasat tiba-tiba terlintas di pikirannya. Jangan-jangan aku hamil. Hati Hanum berdegup kencang. Sudah lama ia dan Farid mendambakan buah hati, meski kesempatan untuk bersama sangat terbatas karena pekerjaan Farid. Dengan hati bergetar, Hanum memutuskan membeli alat tes kehamilan di apotek dekat pasar. Ia sempat ragu, takut kalau hanya harapannya saja yang berlebihan. Namun dorongan untuk tahu lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu, setelah memastikan semua pintu terkunci, Hanum masuk ke kamar mandi dengan tangan gemetar sambil membawa alat tes tersebut. Beberapa menit terasa seperti jam. Ia menatap alat itu dengan jantung berdegup kencang. Perlahan, garis pertama muncul, lalu disusul garis kedua. Mata Hanum terbelalak, lalu berkaca-kaca. 2 garis. Suaranya bergetar. Air mata jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak terbendung. Ia menempelkan alat itu ke dadanya, seolah ingin menyimpan kabar bahagia itu di dekat hatinya. Aku benar-benar hamil. Akhirnya, setelah sekian lama. Rasa syukur langsung melingkupi dirinya. Ia teringat doa-doanya selama ini, malam-malam penuh kesepian yang ia isi dengan harapan agar segera dikaruniai seorang anak. Kini, Tuhan menjawab doanya. Namun di balik kebahagiaan itu, muncul rasa cemas yang menekan. Bagaimana reaksi Farid ketika mendengar kabar ini? Seharusnya ia senang, tapi Hanum tahu betul bagaimana sikap suaminya belakangan ini. Dingin, cepat marah, dan jarang memberi perhatian. Hanum menggenggam alat tes itu erat-erat. Aku harus memberitahunya. Tapi bagaimana caranya? Keesokan paginya, Hanum mencoba menghubungi Farid. Ia mengetik pesan singkat. "Mas, kapan pulang? Aku punya kabar baik untukmu."
Pesan itu ia kirim dengan jari gemetar. Ia menunggu balasan, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Namun, balasan yang datang hanya singkat. Aku masih sibuk. Nanti kabari saja lewat telepon. Hanum menunduk lesu. Ia ingin sekali menyampaikan kabar itu langsung. Melihat wajah Farid, merasakan pelukan hangat suaminya ketika mendengar ia akan menjadi ayah. Tapi kenyataan tak selalu sesuai harapan. Malam itu, ia menahan diri untuk tidak langsung memberitahu lewat telepon. Baginya, kabar sebesar ini terlalu berharga untuk disampaikan hanya dengan kata-kata di layar. Hari-hari berikutnya, tubuh Hanum semakin memberi tanda. Ia cepat lelah, lebih sering mengantuk, dan mulai merasa mual setiap pagi. Namun semua keluhan itu justru ia syukuri sebagai tanda kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Ia meraba perutnya dengan senyum, membayangkan sosok mungil yang kelak memanggilnya, "Ibu." Untuk mengalihkan kegelisahan, Hanum bercerita kepada ibunya, Bu Ratna. Dengan suara lirih, ia berkata, Sepertinya aku hamil." Mata Bu Ratna melebar bahagia di ujung telepon. "Alhamdulillah. Itu kabar baik sekali. Nak, kau pasti senang sekali, kan?" Hanum mengangguk meski tak terlihat. "Iya, tapi aku juga takut. Farid jarang pulang. Aku ingin dia yang pertama tahu, tapi aku khawatir reaksinya." Bu Ratna mencoba menenangkan. "Percayalah, seorang suami pasti bahagia ketika tahu istrinya hamil. Kau harus yakin. Nak, jangan biarkan rasa takut menutupi kebahagiaanmu." Kata-kata ibunya membuat Hanum sedikit lega. Ia memutuskan untuk menunggu kepulangan Farid, menyimpan kabar ini dengan sabar. Setiap malam, ia menulis di buku kecil, "Hari ini aku dan bayi baik-baik saja. Kami menunggumu, Farid." Buku itu ia simpan di laci meja rias, seakan menjadi saksi rahasia kebahagiaannya. Di tengah kesepian, Hanum mulai bicara sendiri dengan perutnya. "Nak, semoga ayahmu cepat pulang. Aku ingin dia tahu betapa berharganya kamu. Jangan khawatir, ibu akan selalu menjagamu." Kata-kata itu ia ucapkan sambil mengelus lembut perutnya yang masih rata. Malam-malamnya kini berbeda. Walau masih sepi, ada cahaya kecil yang menerangi hatinya. Rasa rindu pada Farid tetap ada, tapi kehadiran janin dalam rahimnya membuat Hanum merasa lebih kuat. Ia punya alasan baru untuk bertahan, untuk tersenyum meski sering sendirian. Hari itu, ketika melihat kalender, Hanum menandai tanggal yang menurutnya istimewa. Hari pertama ia tahu dirinya hamil. Ia berjanji akan menceritakan momen itu suatu hari nanti pada anaknya. "Inilah hari di mana hidupku berubah," bisiknya pelan. Namun, jauh di lubuk hati, kegelisahan tetap menghantui. Hanum belum tahu bahwa kabar bahagia yang ia nantikan untuk disambut hangat, justru akan membuka jalan panjang penuh air mata dan ujian. Malam itu Hanum tak bisa tidur. Hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Siang tadi, Farid sempat mengirim pesan singkat, "Aku pulang malam ini." Kata-kata sederhana itu membuat dada Hanum bergetar penuh harapan. Setelah sekian lama kesepian, akhirnya ia bisa menyampaikan kabar bahagia tentang kehamilannya secara langsung. Ia sibuk mempersiapkan segala hal. Ruang tamu ia rapikan, meja makan ia tata dengan menu kesukaan Farid, sup ayam hangat dan sambal terasi. Hanum bahkan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Warna yang dulu pernah Farid puji membuat wajahnya terlihat segar. Sambil berkaca, ia tersenyum sendiri, menepuk-nepuk perutnya pelan. "Ayahmu sebentar lagi pulang, Nak." Semoga ia bahagia mendengarnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika suara deru mobil terdengar di depan rumah. Jantung Hanum berdetak semakin cepat. Ia bergegas ke pintu, menunggu sosok yang ia rindukan. Saat pintu terbuka, Farid muncul dengan wajah letih. Kemejanya kusut,
dan raut wajahnya dingin tanpa senyum. "Mas, akhirnya pulang juga," sapa Hanum dengan suara lembut, berusaha menutupi rasa gugup. Farid hanya mengangguk singkat, meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu duduk tanpa banyak bicara. Ia terlihat lelah, namun Hanum tetap menahan semangatnya. Ia ingin suasana hangat tercipta sebelum menyampaikan kabar besar itu. "Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Ayo makan dulu," ajak Hanum sambil tersenyum. Mereka makan dalam diam. Hanum sesekali melirik, berharap Farid membuka percakapan. Namun, suaminya itu hanya makan secukupnya, lalu menyandarkan tubuh di kursi dengan wajah jenuh. Hanum menarik napas dalam-dalam. Sekarang atau tidak sama sekali, batinnya. Ia lalu duduk di samping Farid, menggenggam tangannya dengan hati-hati. "Mas, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Kabar baik," katanya pelan, penuh harap. Farid menoleh, tatapannya datar. "Apa?" Hanum tersenyum, meski suaranya bergetar. Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak." Kalimat itu meluncur dengan penuh cinta, namun suasana yang ia harapkan berubah manis justru seketika membeku. Wajah Farid yang semula letih kini berubah tegang. Ia melepaskan genggaman Hanum dengan kasar. "Apa kamu bilang?" Suaranya meninggi. Hanum terkejut. "Aku hamil, Mas. Ini benar-benar kabar bahagia. Aku sudah tes sendiri. Aku ingin kamu tahu lebih dulu." Namun alih-alih bahagia, Farid bangkit dari kursinya. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Hamil? Dari mana bisa? Aku jarang di rumah. Jangan-jangan." Kata-kata itu terhenti, tapi tatapannya menusuk Hanum seperti belati. Hanum membeku, hatinya remuk. "Mas, apa maksudmu?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Farid melangkah mendekat. Nadanya penuh tuduhan. "Kau pikir aku bodoh? Aku sering dinas berminggu-minggu. Bagaimana mungkin kau bisa hamil kalau bukan karena orang lain?" Air mata langsung mengalir di pipi Hanum. Ia terhuyung, mencoba mendekati Farid. "Tidak, Mas. Ini anakmu. Aku tidak pernah sekalipun berpikir mengkhianatimu. Aku selalu menunggumu, selalu setia." "Cukup, Hanum," bentak Farid. Suaranya menggema di ruang tamu. Hanum menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Ia tak percaya tuduhan itu keluar dari bibir suami yang selama ini ia cintai dan hormati. "Mas, bagaimana bisa kamu menuduhku begitu? Aku bahkan tidak pernah dekat dengan siapapun selain kamu," isaknya. Farid mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin melihat air mata Hanum. "Aku tidak percaya. Semua ini terlalu mencurigakan. Kau pasti bermain di belakangku saat aku sibuk bekerja." Ucapan itu menghantam Hanum seperti petir. Ia ingin berteriak, ingin meyakinkan, tapi suaranya tercekat oleh tangis. Tangannya refleks memegang perut, seolah ingin melindungi janin kecil yang baru ia syukuri beberapa hari lalu. "Mas, tolong jangan bilang begitu. Ini darah dagingmu sendiri," ucap Hanum lirih. Suaranya pecah. Namun Farid justru mengambil kunci mobilnya. "Aku butuh udara. Aku tidak bisa melihatmu sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas keluar rumah, meninggalkan Hanum yang terjatuh di lantai ruang tamu. Suara pintu dibanting keras, membuat rumah itu kembali sunyi. Hanum memeluk dirinya sendiri, menangis sejadi-jadinya. Semua harapan indah yang ia bayangkan runtuh seketika. Ia ingin memberi kabar bahagia, tapi yang ia dapat hanyalah tuduhan kejam. Malam itu, rumah yang tadinya dipenuhi harapan berubah menjadi saksi luka yang tak terbayangkan. Di antara tangisnya, Hanum berbisik lemah, "Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh. Lindungi anakku."
Air matanya terus mengalir tanpa henti. Kesepian yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi luka yang jauh lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Hanum merasakan sakit bukan karena ditinggal, melainkan karena difitnah oleh orang yang paling ia percayai. Dan di luar sana, Farid melaju dengan mobilnya, dikuasai amarah dan rasa curiga yang semakin membara. Malam itu, kebahagiaan yang diimpikan Hanum hancur seketika. Suasana rumah malam itu begitu mencekam. Suara pintu yang dibanting Farid masih bergema di telinga Hanum. Ia terduduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Tangan Hanum meremas ujung gaun birunya, sementara perutnya yang masih datar ia elus dengan penuh kecemasan. "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa menjaga kebahagiaan ini," bisiknya lirih. Pertengkaran tadi terasa begitu nyata, seolah menorehkan luka yang tak bisa sembuh dengan cepat. Hanum merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Farid, suami yang dulu ia percaya sebagai sandaran hidup, kini berubah menjadi orang asing yang menuduhnya dengan kata-kata kejam. Tangisnya pecah lebih keras. Ia teringat kembali wajah Farid yang penuh kecurigaan, suara bentakan yang mengguncang hatinya. Semua kenangan indah yang dulu mereka jalani terasa sirna, tertutup oleh satu momen penuh tuduhan. Di luar sana, suara mobil Farid menjauh, meninggalkan jejak sepi yang lebih menyakitkan. Hanum tahu, suaminya pergi dengan amarah yang belum reda. Ia bahkan tak tahu kemana Farid akan menginap malam ini. Sementara ia ditinggalkan sendirian dengan hati yang remuk. Hanum bangkit dengan langkah gontai, berjalan ke kamar tidur mereka. Ranjang yang biasanya menjadi tempat berdua kini terasa dingin dan luas. Ia merebahkan diri, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma Farid. Namun bukannya tenang, justru rasa kehilangan semakin menghantam. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega menuduhku seperti itu?" Suara Hanum terisak, seolah berbicara pada bayangan Farid yang tak ada di sana. Ia mencoba tidur, tetapi matanya terus basah. Dalam pikirannya, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Apa yang salah? Mengapa kabar bahagia ini justru membawa petaka? Menjelang dini hari, Hanum akhirnya bangkit dan mengambil air wudhu. Ia sholat tahajud dengan tubuh bergetar, sujud lama-lama di atas sajadah. Air matanya membasahi sajadah itu. Suaranya parau memohon kekuatan. "Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hatiku. Engkau yang tahu kesetiaanku. Lindungi anak ini. Ya Rab, bukakan hati suamiku." Pagi datang dengan langit mendung. Hanum menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Farid. Namun layar tetap hening. Tak ada satupun kabar. Perasaan hancur itu semakin menjerat. Ia mencoba menghubungi, tapi panggilannya tak dijawab. Siang harinya, Bu Ratna datang. Ibunya langsung memeluk Hanum begitu melihat wajah anaknya sembab dan pucat. "Ya Allah, Hanum, apa yang terjadi?" Pelukan itu membuat Hanum tak kuasa menahan tangis. Ia menceritakan semuanya. Dari kabar kehamilan, reaksi Farid, hingga tuduhan menyakitkan itu. Bu Ratna terdiam. Wajahnya murung. "Anakku, sabar ya. Lelaki kadang dikuasai oleh amarah dan prasangka. Ibu yakin, kalau benar ini darah dagingnya, kebenaran akan terungkap." Tapi, Hanum memandang ibunya dengan mata bengkak. "Bagaimana kalau dia tidak pernah percaya padaku? Bagaimana kalau dia benar-benar meninggalkanku?" Bu Ratna menggenggam tangan Hanum erat. "Kamu harus kuat. Nak, ingat, sekarang kamu tidak sendirian. Ada janin kecil di rahimmu yang butuh kekuatanmu. Jangan biarkan fitnah suamimu menghancurkan semangatmu." Kata-kata itu membuat Hanum sedikit tenang, meski luka di hatinya belum bisa sembuh. Ia mengelus perutnya lagi, mencoba tersenyum meski terpaksa. "Ibu akan kuat untukmu, Nak." Sementara itu,
Di sisi lain kota, Farid duduk sendirian di dalam mobil yang ia parkir di tepi jalan. Rokok di tangannya habis setengah, tapi pikirannya jauh lebih gelap dari asap yang mengepul. Ia merasa terjebak antara cinta dan kecurigaan. Gambar Hanum yang menangis semalam sempat menghantuinya, tapi egonya menutup pintu hatinya. Tidak mungkin, aku terlalu sering di luar kota. Waktunya tidak masuk akal, gumamnya pelan. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ada rasa bersalah yang samar. Ia menepisnya dengan kemarahan. Hari-hari berikutnya, rumah Hanum semakin sepi. Farid tidak kunjung kembali. Hanum menjalani rutinitasnya dengan wajah muram. Tubuhnya sering lemah karena kehamilan muda yang belum stabil. Ia menolak untuk keluar rumah terlalu jauh, takut bertemu tetangga yang bisa saja bertanya tentang Farid. Malam kedua tanpa Farid, Hanum duduk di ruang tamu dengan lampu remang. Tangannya kembali meraih buku kecil yang biasa ia tulis. Dengan pena bergetar, ia menulis, "Hari ini ayahmu masih belum pulang. Nak, ibu kuat karena kamu. Ibu yakin suatu saat nanti ayahmu akan percaya." Tetesan air mata jatuh di halaman buku itu, meninggalkan noda samar. Hanum tahu, luka pertama ini hanyalah permulaan dari ujian panjang yang akan ia hadapi. Namun ia juga tahu, ia harus tetap berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya memberi semangat justru terasa suram bagi Hanum. Matanya masih sembab akibat tangis panjang beberapa hari terakhir. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah. Tangannya mengelus perut yang kini semakin sering ia rasakan berdenyut halus. Pintu kamar diketuk pelan. "Hanum, boleh ibu masuk?" Suara Bu Ratna terdengar lembut dari luar. Hanum buru-buru mengusap matanya, mencoba tersenyum meski senyum itu rapuh. "Masuk, Bu." Bu Ratna masuk dengan membawa segelas susu hangat. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu duduk di samping anaknya. Wajahnya penuh kasih, namun terselip kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. "Minum ini dulu, Nak. Kamu harus jaga kondisi. Jangan terlalu banyak menangis. Itu tidak baik untuk kandunganmu," ucap Bu Ratna, membelai lembut rambut Hanum. Hanum menunduk, suaranya bergetar. "Bu, kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku ingin memberi kabar bahagia pada suamiku, tapi justru yang aku dapat hanya tuduhan. Dia tidak percaya padaku. Bu, dia menuduhku selingkuh." Air mata kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Bu Ratna langsung merengkuh Hanum ke dalam pelukan, menepuk-nepuk punggungnya dengan sabar. "Sudahlah, Nak, menangislah di bahu ibu. Jangan dipendam sendiri." Hanum memeluk ibunya erat, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. "Aku hancur, Bu. Bagaimana mungkin orang yang paling aku cintai menuduhku seperti itu? Aku tidak pernah sedikit pun berpikir mengkhianatinya. Aku selalu setia menunggunya di rumah." "Hanum, dengar ibu." Bu Ratna menarik napas panjang, menatap anaknya dengan penuh keyakinan. Orang yang sedang dikuasai prasangka seringkali tidak bisa melihat kebenaran. Farid itu suamimu. Darah dagingnya mengalir di janinmu. Cepat atau lambat, ia akan sadar. Jangan biarkan rasa sakit ini membuatmu kehilangan harapan. Tapi Bu, bagaimana kalau dia benar-benar tidak pernah percaya? Bagaimana kalau dia meninggalkanku? Hanum menatap ibunya dengan mata basah, penuh ketakutan. Bu Ratna menggenggam tangan Hanum erat. "Nak, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Waktu akan membuktikan semuanya. Kalaupun Farid memilih pergi, itu bukan salahmu. Kamu sudah menjaga dirimu dengan setia. Ingat, anak yang ada di rahimmu adalah anugerah dari Allah. Jangan biarkan keraguan orang lain merampas kebahagiaanmu menjadi seorang ibu." Hanum terdiam,
Kata-kata ibunya menyusup ke dalam hatinya yang retak. Ia merasa ada sedikit kekuatan baru, meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. "Bu," suara Hanum pelan. "Aku takut tidak kuat. Aku takut anak ini lahir tanpa ayah yang menyayanginya." Bu Ratna tersenyum lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau itu yang terjadi, ingatlah, anakmu masih punya seorang ibu yang akan mencintainya dengan sepenuh hati. Dan ada aku, ada keluarga yang akan selalu mendukungmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian, Hanum." Pelukan mereka kembali erat. Hanum menutup mata, membiarkan air matanya mengalir lagi, tapi kali ini tidak selemah sebelumnya. Ada rasa hangat dalam hatinya, sebuah keyakinan kecil bahwa ia masih bisa bertahan. Setelah beberapa lama, Bu Ratna berdiri, lalu menata selimut Hanum. "Sekarang, jaga kesehatanmu. Jangan biarkan pikiran buruk menguasai dirimu. Ibu akan sering datang menemanimu supaya kamu tidak kesepian." Hanum mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Aku benar-benar butuh ibu sekarang." Hari-hari berikutnya, Bu Ratna sering datang ke rumah Hanum. Ia membantu memasak, menyiapkan makanan bergizi, bahkan menemani Hanum ke dokter kandungan untuk memeriksa kesehatan janinnya. Kehadiran Bu Ratna menjadi sumber kekuatan besar bagi Hanum. Suatu sore, setelah pulang dari dokter, mereka duduk bersama di ruang tamu. Hanum menunjukkan hasil USG pertama yang masih samar namun jelas memperlihatkan titik kehidupan di rahimnya. Matanya berbinar, meski masih ada sisa kesedihan. "Lihat, Bu, ini dia, anakku," ucap Hanum dengan suara bergetar antara haru dan bahagia. Bu Ratna tersenyum, menatap foto USG itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, cucu pertamaku. Cantik sekali. Nak, kamu harus kuat demi dia. Jangan pedulikan kata-kata orang yang belum percaya. Percayalah, suatu hari nanti Farid akan melihat ini dengan matanya sendiri." Hanum mengangguk, menahan tangis bahagia. Ia mengusap perutnya sambil berbisik dalam hati, "Ibu akan melindungimu, Nak. Walau ayahmu meragukanmu, ibu tidak akan pernah meragukan keberadaanmu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hanum tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Luka itu masih ada, tetapi dukungan ibunya membuat ia yakin bahwa ia tidak sendirian menghadapi badai. Hari-hari yang dijalani Hanum terasa semakin berat. Dukungan Bu Ratna memang membuatnya sedikit lebih kuat, tetapi kenyataan bahwa Farid masih belum pulang dan belum memberi kabar terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengalihkan diri dengan mengurus rumah, membaca buku, atau menulis di jurnal kecilnya. Namun, rasa sepi itu seringkali kembali menyeruak. Suatu pagi, Hanum keluar untuk membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah. Udara pagi terasa sejuk, namun langkahnya terasa berat. Saat ia sampai di warung, beberapa ibu tetangga yang sedang berkumpul segera menghentikan obrolannya, lalu menatap Hanum dengan sorot mata yang sulit ia artikan. Itu Hanum," bisik salah satu ibu. Suaranya cukup jelas terdengar. Hanum berusaha tersenyum sopan, meski hatinya mulai tidak tenang. Ia mengambil beberapa bahan makanan, lalu menyerahkan uang kepada penjaga warung. Namun telinganya menangkap percakapan lirih yang membuat dadanya sesak. Katanya dia hamil. "Ya?" Suara seorang ibu terdengar. "Iya, tapi suaminya jarang di rumah." "Aneh juga, kan?" sahut yang lain dengan nada sinis. "Jangan-jangan, kau tahulah. Zaman sekarang apa saja bisa terjadi," tambah seorang lagi sambil terkekeh pelan. Hanum merasakan wajahnya panas. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin segera pulang, namun langkahnya terasa berat, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Setibanya di rumah, ia langsung menutup pintu dan bersandar pada daun pintu itu. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. "Ya Allah,
Kenapa mereka tega berkata begitu? Mereka tidak tahu apapun, tapi sudah berani menuduhku, batinnya. Siang harinya, Bu Ratna datang dan mendapati Hanum menangis di ruang tamu. "Hanum, kenapa lagi, Nak?" tanyanya khawatir. Dengan suara parau, Hanum menceritakan apa yang ia dengar di warung. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu duduk di samping anaknya, menggenggam tangannya erat. "Nak, manusia memang sering suka berprasangka. Apalagi kalau ada celah yang bisa dijadikan bahan gosip. Kamu tidak boleh goyah karena perkataan mereka. Ingat, kebenaran ada di tangan Allah. Jangan biarkan mereka membuatmu semakin terpuruk." "Tapi Bu," Hanum menatap ibunya dengan mata sembab, "aku tidak kuat. Rasanya semua orang melihatku dengan pandangan curiga. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak tahu aku selalu setia menunggu Farid di rumah ini." Bu Ratna mengelus punggung tangan Hanum. "Sabar, Nak. Orang yang suka bergosip akan berhenti sendiri ketika kebenaran muncul. Yang penting sekarang kamu jaga dirimu dan kandunganmu. Jangan biarkan bisikan lingkungan menghancurkan hatimu." Meski mencoba menguatkan diri, Hanum tetap sulit mengabaikan sindiran-sindiran itu. Beberapa kali, saat ia menyapu halaman, tetangga lewat sambil berbisik-bisik. Bahkan ada yang menatapnya dengan tatapan mencemooh. Setiap kali itu terjadi, hatinya semakin perih. Malam hari, ia duduk sendirian di teras rumah dengan lampu temaram. Ia memeluk lututnya. Matanya menatap langit penuh bintang. Kenapa mereka tidak percaya padaku? Ya Allah, bahkan suamiku sendiri tidak percaya. Sekarang tetanggaku pun ikut menuduh. Apakah aku harus menghadapi ini sendirian? Air matanya jatuh lagi, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Ia teringat kata-kata ibunya, "Kamu tidak boleh goyah." Hanum menarik napas panjang, lalu menepuk perutnya pelan. "Ibu tidak boleh lemah. Nak, ibu harus kuat demi kamu." Keesokan harinya, Hanum memutuskan untuk tidak keluar rumah terlalu sering. Ia meminta Bu Ratna membantunya membeli kebutuhan pokok. Ia tahu, menjauh dari bisikan tetangga adalah cara terbaik untuk menjaga ketenangan dirinya dan kandungannya. Namun tetap saja, gosip itu sudah mulai menyebar. Di lingkungan sekitar, obrolan tentang Hanum semakin sering terdengar. Ada yang bersimpati, tetapi lebih banyak yang bersuara sinis. Kabar tentang Farid yang jarang pulang membuat cerita mereka semakin liar. Seolah-olah kehamilan Hanum adalah bukti dari sesuatu yang salah. Hanum sadar, luka hatinya semakin dalam. Bukan hanya karena tuduhan Farid, tetapi juga karena lingkungan yang memperburuk keadaan. Namun di balik itu semua, ia menemukan sedikit kekuatan baru. Ia tahu, semakin banyak yang menuduhnya, semakin besar tanggung jawabnya untuk membuktikan kebenaran suatu hari nanti. Malam itu, sebelum tidur, Hanum kembali membuka jurnalnya dan menulis. "Hari ini Ibu Ratna kembali menguatkanku. Gosip tetangga menyakitkan, tapi aku harus kuat. Aku percaya kebenaran akan terungkap. Anak ini adalah darah daging Farid, dan aku akan melindunginya sampai kapanpun. Aku tidak boleh menyerah." Hanum menutup bukunya, lalu merebahkan diri dengan air mata yang masih menetes. Meski hatinya hancur, dalam dirinya mulai tumbuh tekad baru, bertahan demi buah hati yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Hari itu Hanum mencoba menenangkan dirinya dengan berjalan ke taman kecil di dekat rumah. Ia jarang keluar belakangan ini karena gosip yang semakin menyakitkan. Tapi pagi itu ia ingin menghirup udara segar. Perutnya kini mulai tampak sedikit membuncit, dan ia merasa perlu sekadar bergerak agar tubuhnya lebih bugar. Hanum duduk di bangku taman, menatap anak-anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Senyum tipis sempat terbit di bibirnya, membayangkan suatu hari nanti ia akan menggendong anaknya sendiri. Namun bayangan itu segera memudar ketika suara familiar memanggil namanya.
"Hanum, benarkah ini kamu?" Hanum menoleh dan matanya melebar. Di depannya berdiri Reza, sahabat lama semasa kuliah. Wajahnya masih sama, hanya sedikit lebih dewasa. Ia tampak terkejut sekaligus senang melihat Hanum. "Reza." Hanum hampir tak percaya. "Astaga, sudah lama sekali. Apa kabar?" Reza tersenyum hangat. "Baik. Aku tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Sudah bertahun-tahun sejak kita lulus." "Ya." Hanum mengangguk. "Iya, benar. Aku sekarang tinggal di sini bersama suamiku." Suaranya bergetar ketika menyebut kata suami, mengingat luka yang masih segar. Reza menatap Hanum sebentar, seolah menyadari sesuatu. Namun ia tidak bertanya lebih jauh, hanya duduk di bangku taman, menjaga jarak sopan. Mereka berbincang singkat, mengenang masa kuliah, dosen-dosen yang galak, dan teman lama yang kini entah kemana. Hanum sempat tertawa kecil, rasa hangat nostalgia menyelip di hatinya. Namun, tanpa mereka sadari, seorang ibu tetangga yang sering menjadi penyambung gosip kebetulan lewat di taman itu. Ia melihat Hanum berbincang dengan seorang pria asing. Pandangannya tajam, penuh curiga, dan ia segera bergegas pergi sambil menahan senyum tipis yang penuh arti. Setelah beberapa menit, Hanum sadar waktu sudah cukup lama berlalu. Ia bangkit dari bangku. "Reza, senang bertemu kamu lagi. Tapi aku harus pulang. Aku sedang hamil, jadi aku harus banyak istirahat." Reza terkejut, lalu tersenyum tulus. "Selamat ya, Hanum. Semoga sehat selalu kamu dan bayinya. Jangan khawatir, aku tidak akan ganggu. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu dengan keluargamu juga." Hanum hanya mengangguk singkat, lalu berpamitan. Ia pulang dengan hati sedikit lebih ringan setelah bertemu sahabat lamanya. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi bahan cerita yang membakar fitnah baru. Keesokan harinya, bisikan di lingkungan rumah kembali terdengar lebih keras. Kali ini lebih menyakitkan. Katanya kemarin Hanum ketemu pria di taman. Mereka terlihat akrab sekali. Wajar saja kalau hamil. Ya, ternyata bukan suaminya. Kalau benar begitu, kasihan suaminya yang sibuk kerja, malah dibalas seperti itu. Hanum mendengar semua itu ketika ia keluar sebentar untuk membuang sampah. Suara-suara itu tidak berusaha disembunyikan, seolah sengaja dilontarkan agar ia mendengar. Wajahnya memerah, matanya panas menahan tangis. Sesampainya di dalam rumah, Hanum langsung menutup pintu rapat-rapat dan terduduk lemas di kursi ruang tamu. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, kenapa pertemuan singkat yang tidak berarti apa-apa bisa jadi bahan fitnah? Apa aku tidak boleh bersuara? Tidak boleh tersenyum pada siapapun lagi? Air mata menetes deras. Hanum merasa semakin terpojok. Dunia seakan menutup jalan untuknya. Bahkan sesuatu yang seharusnya sederhana, seperti bertemu sahabat lama, kini dipelintir menjadi kebohongan yang kejam. Siang itu, Bu Ratna kembali datang membawa makanan. Begitu melihat wajah Hanum yang sembab, ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. "Hanum, kenapa lagi, Nak?" Hanum menceritakan pertemuannya dengan Reza, bagaimana itu hanya pertemuan singkat, dan bagaimana gosip kembali menyebar. Bu Ratna menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keprihatinan. "Nak, Ibu percaya padamu. Pertemuan dengan sahabat lama itu hal wajar, apalagi tidak ada yang berlebihan. Tapi orang di sekitar kita memang suka mencari celah. Mereka hanya melihat apa yang tampak, bukan kebenaran di baliknya." Hanum menangis, memeluk ibunya. "Bu, aku takut fitnah ini sampai ke telinga Farid. Dia pasti akan makin marah, makin tidak percaya padaku." Bu Ratna menepuk-nepuk bahunya lembut. "Ibu tahu, Nak,
Tapi kamu harus tenang. Ingat, tidak ada kebohongan yang bertahan selamanya. Yang terpenting sekarang kamu tidak melakukan dosa apapun. Percayalah, suatu hari nanti Allah akan membuka kebenaran ini, dan semua tuduhan akan runtuh dengan sendirinya. Kata-kata ibunya sedikit menenangkan Hanum, tapi ketakutan tetap mengendap di hatinya. Ia tahu, gosip seperti ini bisa menyebar dengan cepat, lebih cepat daripada kebenaran. Dan jika sampai ke telinga Farid, luka yang sudah dalam mungkin akan semakin sulit disembuhkan. Malam itu, Hanum kembali menulis di jurnal kecilnya. Hari ini aku bertemu Reza, sahabat lamaku. Tidak ada apa-apa di antara kami, hanya nostalgia singkat. Tapi orang-orang melihat dengan mata yang salah. Aku takut Farid mendengar gosip ini. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah yang terus menghampiri. Semoga suatu hari nanti semua orang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dengan tangan gemetar, Hanum menutup buku itu. Di luar, angin malam berhembus, seolah membawa bisikan fitnah yang semakin melingkupinya. Hanum tahu, bayangan masa lalu yang seharusnya netral kini berubah menjadi api baru yang bisa membakar rumah tangganya kapan saja. Farid tiba di rumah dengan wajah muram. Ia baru saja mendengar kabar dari rekan kerjanya yang kebetulan juga tetangga dekat rumahnya tentang Hanum. Kata-kata itu menusuk hatinya. Hanum ketemu pria di taman, terlihat akrab. Pesan itu seketika membakar amarah yang sudah lama tertahan selama dinas di luar kota. Begitu membuka pintu rumah, Farid melihat Hanum duduk di ruang tamu. Wajahnya masih sembab dan tangan yang menggenggam perutnya. Jantung Farid berdetak kencang, campuran antara marah dan rasa cemas. Ia menahan napas, menatap istrinya. Hanum, suaranya terdengar tegas, sedikit bergetar. Apa maksudmu bertemu dengan pria itu kemarin? Hanum menatap Farid dengan mata berbinar. Air mata sudah menggenang. Mas, tidak ada maksud apa-apa. Itu sahabat lamaku, Reza. Kami hanya ngobrol sebentar. Sekadar nostalgia masa kuliah. Tidak lebih. Mas. Farid mengernyit. Tatapannya tajam. Hanya ngobrol sebentar? Hanum, jangan bohong padaku. Orang-orang melihat kalian akrab. Aku jarang di rumah, dan kau memanfaatkan kesempatan itu, ya? Hanum terkejut. Tidak, Mas. Aku tidak pernah memanfaatkan apapun. Aku selalu setia menunggu Mas di rumah. Aku hamil. Mas, anak kita, darah daging Mas. Suara Hanum pecah. Tangisnya semakin deras. Namun Farid tidak segera menanggapi. Matanya menatap tajam, penuh kecurigaan. Ia merasakan amarah dan kecewa bercampur, membuatnya sulit berpikir jernih. Kamu pikir aku bodoh? Aku jarang pulang. Hanum, lalu aku dengar kabar ini? Kau ketemu pria lain? Jangan bilang aku salah paham. Hanum mencoba bangkit, mendekat, dan meraih tangan Farid. Mas, tolong dengarkan aku. Aku tidak berbuat salah. Aku tidak pernah dekat dengan siapapun selain Mas. Tolong percayalah padaku. Farid menarik tangannya dengan kasar, menatapnya dengan mata yang menyala. Aku sudah lelah. Hanum, aku tidak percaya. Anak ini, bagaimana aku bisa percaya kalau aku jarang di rumah dan melihatmu bersama pria lain? Air mata Hanum jatuh tak terkendali. Mas, aku mohon. Ini darah daging Mas sendiri. Aku selalu menunggumu. Aku menangis setiap malam karena rindu Mas. Bukan karena orang lain. Tolong, jangan tuduh aku seperti ini. Namun Farid tetap diam. Wajahnya masih keras. Hati yang terluka oleh prasangka semakin menutup jalan bagi pengertian. Ia berjalan ke jendela, menatap gelap di luar rumah, mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali membayangkan Hanum bertemu Reza, amarahnya kembali memuncak. Hanum terduduk di kursi, kepala menunduk,
Tubuh gemetar. Ya Allah, kenapa aku harus menghadapi semua ini? Masih belum pulang? Mas menuduhku selingkuh, dan sekarang prasangka orang lain semakin membesar. Bisiknya lirih. Ia menutup wajah dengan tangan. Suara tangisnya pecah. Perasaan hancur, kesedihan, dan takut kehilangan Farid bersatu menjadi beban yang hampir tak tertahankan. Ia ingin menjelaskan lagi, namun kata-kata seolah tertelan oleh ketegangan di ruang tamu. Farid menoleh sebentar, melihat air mata Hanum. Hatinya terasa tersayat. Namun amarah yang menumpuk membuatnya sulit menenangkan diri. Hanum, aku tidak tahu harus percaya siapa sekarang. Aku lelah selalu merasa dicurangi. Aku jarang di rumah, dan setiap kali pulang, aku selalu melihat sesuatu yang membuatku ragu. Anak ini, aku ingin bukti nyata, bukan kata-kata. Hanum menggeleng, menatapnya dengan mata memerah. Mas, bukti nyata? Apa yang Mas mau? Aku tidak bisa melakukan apapun selain membuktikan kesetiaanku dengan kesetiaan yang selama ini Mas abaikan. Aku hamil karena kita. Mas, hanya karena Mas. Keheningan menyelimuti rumah itu. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas keduanya yang terengah. Luka lama dan prasangka baru saling bertemu, membuat jarak emosional di antara mereka terasa semakin lebar. Farid menunduk. Matanya menatap lantai. Ada rasa bersalah samar yang mencoba menembus amarahnya. Tapi ia menepisnya. Ia merasa dunia menekan dirinya. Jarang bersama, tapi harus memikul tanggung jawab ganda sebagai suami dan calon ayah. Hanum menarik napas panjang, menahan tangis lagi, lalu berbisik pelan. Mas, aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin Mas percaya padaku, bahwa anak ini darah daging Mas sendiri. Aku selalu mencintai Mas. Aku tidak pernah selingkuh. Aku mohon. Farid tetap diam. Wajahnya keras. Namun di balik itu, ada getaran halus, sedikit retakan di hati yang selama ini tertutup amarah. Ia menoleh sebentar, melihat Hanum yang menangis terseduh-seduh, dan bayangan kasih sayang yang dulu ia rasakan perlahan muncul di ingatannya. Tetapi rasa curiga tetap menguasai pikirannya. Ia merasa bahwa satu pertemuan di taman yang dilihat orang lain bisa membuktikan kecurangan yang tidak pernah terjadi. Dan hal itu membuat pertengkaran mereka semakin sulit diakhiri. Malam itu, Hanum terbaring di kamar, memeluk perutnya, menahan tangis. Hatinya remuk, tapi ada satu tekad yang terus membara. Ia harus bertahan demi janin yang sedang tumbuh, demi cinta yang masih ada, meski Farid belum mau mendengar kebenaran darinya. Hanum menatap cermin di kamar mandi dengan wajah penuh keputusan. Tangis dan rasa sedih yang menggunung beberapa hari terakhir membuat hatinya lelah. Namun hari ini, ia bertekad untuk mengambil langkah yang mungkin akan menjadi titik balik hidupnya. Ia tidak bisa terus terjebak dalam prasangka Farid atau gosip lingkungan. Ia harus punya bukti nyata untuk membuktikan kebenaran. Perutnya yang mulai membuncit membuatnya lebih berhati-hati saat bergerak. Ia mengenakan pakaian nyaman, mempersiapkan tas kecil berisi catatan medis sebelumnya dan beberapa kebutuhan pribadi. Ya Allah, beri aku kekuatan, bisiknya pelan, lalu menarik napas panjang sebelum keluar rumah. Di perjalanan menuju klinik Dr. Maya, Hanum terus memutar berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Farid tetap tidak percaya? Bagaimana jika gosip semakin meluas? Namun satu hal yang ia yakini, bukti medis akan lebih kuat daripada kata-kata siapapun. Ini bukan soal membela diri saja, tapi juga demi keselamatan dan masa depan janin kecilnya. Setibanya di klinik, Hanum disambut oleh suster yang ramah. Selamat pagi, Bu Hanum. Dokter Maya sudah menunggu. Silakan duduk sebentar. Hanum duduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa campuran antara cemas dan harap. Setelah beberapa menit menunggu, Dokter Maya memanggilnya masuk ke ruang pemeriksaan. Hanum, apa kabar?
sapa Dokter Maya dengan senyum hangat. Kamu tampak agak lelah. Bagaimana kondisi kandungan? Hanum menelan ludah, mencoba tersenyum. Alhamdulillah, dokter. Tapi saya ingin melakukan pemeriksaan lengkap hari ini. Saya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Dan saya juga ingin bukti yang jelas untuk suami saya. Dia masih meragukan kehamilan saya. Dokter Maya mengangguk memahami. Tentu, Hanum. Kita akan lakukan USG dan tes laboratorium jika perlu. Jangan khawatir, semua akan jelas setelah pemeriksaan. Hanum berbaring di meja USG dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Detik-detik terasa panjang ketika dokter mulai menyalakan alat USG. Layar menampilkan gambar hitam putih. Kemudian terlihat detak jantung kecil yang berdenyut cepat. Hanum menahan tangis. Ya Allah, benar-benar hidup. Anakku, kau sehat? Ya. Dokter Maya tersenyum lembut. Lihat ini, Hanum. Ini janinmu. Detak jantungnya normal, posisi baik, dan usia kehamilan sesuai dengan yang dicurigai. Kamu hamil anakmu, darah daging Farid. Ini bukti medis yang tak terbantahkan. Air mata Hanum mengalir deras, campuran antara lega, bahagia, dan sedikit kesedihan. Ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dokter Maya memberikan hasil cetakan USG dan laporan medis resmi yang lengkap. Ini bisa kamu simpan dan tunjukkan pada Farid ketika waktunya tepat. Semoga ini membantu menyelesaikan kesalahpahaman yang ada, ucap Dokter Maya. Hanum mengangguk, tangan gemetar memegang dokumen itu. Terima kasih, dokter. Ini sangat berarti. Aku ingin Farid melihat ini dan akhirnya percaya padaku. Dalam perjalanan pulang, Hanum memegang dokumen itu erat-erat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban emosional yang ia bawa. Gosip, tuduhan, kecurigaan Farid, semuanya membayangi. Namun kini ia punya satu senjata yang nyata, bukti medis yang tak bisa disangkal. Setibanya di rumah, Hanum menunggu Farid pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar, takut Farid akan tetap marah atau menolak mendengarkan. Ia menata dokumen dengan hati-hati di atas meja, memeriksa kembali agar semua terlihat jelas. Ketika Farid pulang, wajahnya masih tegang. Hanum menyambutnya dengan lembut. Suaranya pelan namun mantap. Mas, aku ingin menunjukkan sesuatu. Tolong lihat dan dengarkan aku. Farid menatapnya dengan mata waspada. Hanum membuka dokumen USG dan laporan medis, meletakkannya di hadapan Farid. Ini anak kita, Mas. Lihat detak jantungnya. Lihat hasil tes medisnya. Aku tidak pernah berbohong. Ini darah daging Mas sendiri. Farid menatap gambar di layar USG, kemudian laporan medis dengan cermat. Wajahnya tetap serius, tapi matanya mulai melembut sedikit. Detik-detik itu terasa panjang bagi Hanum. Napasnya tercekat menunggu reaksi Farid. Hanum menunduk, suara gemetar. Mas, aku harap Mas bisa percaya padaku sekarang. Tolong, jangan menuduh aku selingkuh lagi. Farid tetap diam beberapa saat, lalu menunduk, menahan napas. Ia merasakan campuran perasaan, marah karena kesalahpahaman yang telah merusak hubungan mereka, bersalah karena telah menuduh tanpa bukti, dan lega melihat bukti nyata yang tak bisa dibantah. Hanum menunggu, air mata mengalir lagi, tapi kali ini ada harapan. Ia tahu, bukti medis ini mungkin menjadi awal pemulihan kepercayaan Farid dan jalan untuk menyembuhkan luka yang sudah dalam. Malam itu, Hanum tidur dengan hati sedikit lebih ringan. Dokumen medis berada di sampingnya, menjadi simbol kebenaran dan perjuangannya melawan prasangka, fitnah, dan kesalahpahaman yang selama ini menimpa rumah tangganya. Hanum menatap Farid dengan hati berdebar. Pagi itu,
Ia sengaja mengajak Farid ke klinik Dokter Maya, berharap suaminya bisa melihat bukti medis secara langsung dan menerima kebenaran. Ia sudah menyiapkan semua dokumen USG dan laporan lengkap dari dokter. Tetapi rasa khawatir tetap menyelimuti. "Mas, tolong duduk dulu. Dokter Maya sudah menunggu dan akan menjelaskan semuanya," kata Hanum dengan suara lembut, meski napasnya bergetar. Farid mengangguk pelan. Wajahnya masih keras. Ia duduk di kursi, tangan terlipat di pangkuan, mata menatap Hanum penuh kecurigaan. Hanum menatapnya kembali, mencoba menenangkan diri, berharap bukti nyata bisa menembus tembok prasangka yang selama ini membungkus hati Farid. Dokter Maya masuk dengan senyum hangat namun profesional. "Selamat pagi, Pak Farid." "Selamat pagi, Hanum. Mari kita periksa kembali hasil USG dan laporan medisnya supaya lebih jelas." Farid menatap Hanum sebentar sebelum mengalihkan pandangan ke layar monitor dan dokumen di meja. Hanum menahan napas. Tangan menggenggam tangan Farid diam-diam. Dokter Maya menyalakan monitor dan menunjukkan gambar USG. "Pak Farid, Hanum saat ini hamil sekitar 8 minggu. Detak jantung janin normal, posisi baik, dan semua tanda vital sesuai usia kehamilan. Berdasarkan catatan terakhir dan pemeriksaan fisik, usia kehamilan ini sejalan dengan perkiraan sejak kepulangan terakhir Anda." Farid mengerutkan alis, menatap Dokter Maya tajam. "Bagaimana bisa? Itu berarti kehamilan ini terjadi persis saat aku jarang di rumah. Apakah mungkin terjadi kesalahan atau manipulasi?" Suaranya terdengar curiga dan sedikit dingin. Hanum menelan ludah. Air mata kembali menetes. "Mas, tolong. Ini bukti nyata, bukan rekayasa. Aku tidak pernah berbohong. Ini anak kita, darah daging Mas sendiri." Suaranya bergetar. Dokter Maya menatap Farid dengan serius. "Pak Farid, saya pastikan ini hasil pemeriksaan objektif. USG dan laporan medis ini tidak bisa dimanipulasi begitu saja. Kami bekerja profesional, dan semua prosedur sesuai standar." Namun Farid tetap diam. Matanya berkaca-kaca tapi menahan emosi. Aku ingin percaya. Tapi, aku tidak bisa begitu saja menghapus rasa curiga. Aku jarang di rumah. Aku pulang sebentar, dan tiba-tiba mendengar gosip dari lingkungan. Bagaimana aku bisa yakin? Hanum menunduk, menekan pipi dengan tangan. "Mas, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menunjukkan kebenaran. Aku selalu setia, menunggu Mas di rumah. Aku ingin Mas percaya. Aku ingin kita tenang, tapi aku tidak bisa memaksa hati Mas." Dokter Maya mencoba menenangkan suasana. "Pak Farid, saya mengerti ini sulit dipercaya. Namun bukti medis ini jelas. Hanum tidak melakukan kesalahan. Kecurigaan berlebihan bisa merusak hubungan dan kesehatan Hanum serta janin. Tolong pertimbangkan itu." Farid menatap layar USG lagi, melihat detak jantung kecil yang berdetak mantap. Sebuah perasaan bersalah samar mulai muncul, tapi rasa curiga yang sudah mengakar sulit dihapus. Ia menunduk, memegangi kepalanya. Aku takut. Takut kalau aku terlalu percaya dan ternyata salah." Hanum menatapnya. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. "Mas, aku sudah lelah mempertahankan diriku sendiri. Aku lelah menghadapi tuduhan, gosip, dan prasangka. Aku ingin Mas percaya, tapi kalau Mas tetap tidak percaya, aku tidak tahu harus bagaimana." Keheningan menyelimuti ruang itu. Detak jantung janin yang terlihat di layar menjadi saksi bisu. Dokter Maya menghela napas, menatap keduanya dengan harap-harap cemas. Ia tahu, bukti medis sudah jelas. Namun kepercayaan manusia kadang sulit diubah dengan fakta. Farid menarik napas panjang, masih menatap layar, lalu menoleh sebentar ke Hanum. "Hanum, aku butuh waktu. Aku ingin percaya.
Tapi aku tidak bisa langsung yakin. Aku takut terluka lagi. Hanum menelan ludah, mencoba menahan tangis. Ia tahu, ini mungkin langkah pertama bagi Farid untuk mulai menerima kebenaran, meski masih perlahan. Ia menatap Dokter Maya dan tersenyum lemah. Terima kasih, dokter. Aku hanya berharap Mas suatu hari nanti bisa melihat dan percaya sepenuhnya. Dokter Maya mengangguk. Ibu Hanum, bersabarlah. Bukti medis sudah di tangan. Waktu akan membantu Farid menyadari kebenaran. Hanum pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena bukti ada, tetapi hati masih menegang melihat kecurigaan Farid yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, dan penyembuhan hubungan tidak bisa instan, bahkan dengan bukti medis sekalipun. Malam itu, Hanum duduk di teras, memeluk perutnya, menatap langit. Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Semoga Mas suatu hari nanti bisa benar-benar percaya. Aku ingin anak kita lahir dalam cinta, bukan dalam prasangka. Hanum menatap pintu rumah dengan napas tertahan. Hari itu Farid pulang lebih awal dari jadwal dinasnya. Hatinya berdebar kencang, antara rindu, cemas, dan ketakutan. Ia tahu pertemuan hari ini akan menentukan suasana rumah mereka beberapa hari ke depan. Begitu Farid masuk, tatapannya langsung menyapu seluruh ruangan sebelum menoleh ke Hanum. Wajahnya tegang, matanya penuh kecurigaan. Hanum mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Mas, boleh kita bicara sebentar? Suaranya lembut, namun penuh keteguhan. Farid menatapnya diam, lalu mengangguk singkat. Mereka duduk di ruang tamu, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari biasanya, meski bangku hanya berjarak beberapa meter. Hanum menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Mas, aku ingin bicara dari hati ke hati. Aku tahu beberapa hari ini banyak yang membuat Mas marah dan ragu. Aku mengerti perasaan Mas, tapi aku ingin Mas tahu, aku tidak pernah berbuat salah. Aku selalu setia, selalu menunggumu. Farid menatapnya tanpa berkedip. Hanum, aku ingin percaya, tapi gosip dan apa yang kulihat membuatku sulit. Aku jarang di rumah, dan tiba-tiba mendengar hal-hal yang membuatku curiga. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa begitu saja percaya. Hanum menunduk. Air matanya mulai jatuh. Mas, setiap kali Mas menuduhku, hatiku hancur. Aku menangis setiap malam karena rindu Mas, bukan karena orang lain. Aku ingin kita tetap bersama, tapi jika Mas terus menuduh, bagaimana aku bisa merasa aman? Farid mengernyit. Wajahnya tetap keras. Aku tidak ingin merusak hubungan ini, tapi aku juga takut terluka. Aku merasa aku tidak punya kontrol. Aku jarang di rumah, tapi selalu dihantui rasa curiga. Aku takut kalau aku percaya, ternyata salah. Hanum menatap Farid dengan mata berkaca-kaca. Mas, anak yang ada di kandunganku adalah darah daging Mas sendiri. Bukti medis ada, USG ada, hasil tes ada. Aku tidak bisa lebih jujur dari ini. Aku hanya ingin Mas percaya. Aku tidak ingin hidupku dihantui tuduhan tanpa dasar. Farid menunduk, menghela napas panjang. Ia menatap tangan Hanum yang masih menggenggam tangannya di atas meja. Ada sedikit getaran di hatinya, namun dinding prasangka masih menghalangi. Aku ingin percaya, Hanum, tapi hatiku belum bisa sepenuhnya tenang. Aku takut terluka lagi. Aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hanum mencoba mendekat, menatap mata Farid. Mas, aku tidak akan menyerah. Aku mau kita bicara jujur, dari hati ke hati. Aku ingin Mas melihat aku bukan hanya dengan mata curiga, tapi dengan hati yang pernah mencintaiku. Anak ini juga butuh ayah yang percaya pada ibunya. Farid tetap diam, menatap kosong ke lantai.
Rasa bersalah samar muncul, namun egonya menahan untuk membuka diri sepenuhnya. Ia merasa terjebak antara cinta, amarah, dan rasa takut yang selama ini membelenggu hatinya. Hanum menelan ludah. Tangisnya pecah lagi. "Mas, aku ingin rumah ini hangat lagi. Aku ingin kita bisa bicara tanpa ada prasangka, tanpa ada tuduhan. Aku ingin Mas tetap suamiku, bukan orang yang melihatku sebagai musuh." Farid menarik napas panjang, menatap Hanum dengan mata berkaca-kaca. Ada sedikit kelembutan yang muncul, tapi masih tertutup keras kepala. "Hanum, aku ingin, tapi aku tidak bisa. Aku masih melihat bayangan gosip dan kesalahpahaman itu. Aku takut kalau aku percaya, ternyata aku salah menilai." Hanum menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. "Ya Allah, kenapa Mas sulit percaya? Aku sudah berjuang sekuat tenaga. Aku sudah memberikan bukti nyata, tapi masih belum cukup. Apalagi yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Mereka duduk dalam keheningan yang panjang. Hanya suara jam dinding dan napas mereka terdengar. Jarak di antara mereka terasa semakin renggang, meski secara fisik hanya beberapa langkah. Hanum merasa hancur, namun hatinya tetap berjuang. Ia tahu, pertemuan hari ini belum menyelesaikan masalah, tapi setidaknya mereka mencoba bicara dari hati ke hati. Farid akhirnya berdiri, menatap Hanum dengan mata lembut tapi tegas. Aku perlu waktu. Aku ingin mempercayaimu, Hanum, tapi aku tidak bisa sekarang. Aku takut terluka lagi." Hanum menatapnya, air mata jatuh, tapi ada sedikit tekad dalam sorot matanya. "Baik, Mas, aku akan sabar. Aku akan menunggu Mas, tapi aku mohon, jangan biarkan prasangka menghancurkan kita sepenuhnya. Anak ini butuh ayah yang percaya pada ibunya." Farid mengangguk singkat, lalu meninggalkan ruang tamu. Hanum menutup mata, menarik napas panjang, dan memeluk perutnya. Meski hubungan mereka masih renggang, hatinya tetap berharap bahwa suatu saat Farid akan membuka hati sepenuhnya. Malam itu, Hanum duduk di teras, menatap langit. Ia menulis di jurnalnya, "Hari ini aku mencoba bicara dari hati ke hati. Masih ada jarak, masih ada prasangka, tapi aku tidak menyerah. Aku akan menunggu dan berjuang demi anak kita. Aku percaya, suatu saat Mas akan percaya juga." Hanum menutup buku itu, air matanya jatuh lagi, namun kali ini ada secercah harapan di hatinya. Pagi itu Hanum duduk di ruang tunggu klinik Dr. Maya dengan jantung berdebar tak menentu. Ia menggenggam tangan dengan erat, sesekali menatap perutnya yang semakin membesar. Pikirannya dipenuhi campuran rasa harap dan takut. Beberapa hari lalu, Dr. Maya telah menyarankan tes DNA janin untuk memastikan hubungan biologis anak dalam kandungan Hanum dengan Farid. Saran itu datang bukan karena kecurigaan pada Hanum, tetapi untuk membantu Farid memahami dan menerima kebenaran secara objektif. Hanum menghela napas panjang, membayangkan reaksi Farid saat hasil tes keluar. Ia berharap ini akan menjadi titik balik hubungan mereka, sekaligus menyelesaikan keraguan yang selama ini menghantui rumah tangga mereka. "Bu Hanum, silakan masuk," sapa suster setelah memanggil namanya. Hanum berdiri, langkahnya terasa berat, tapi tekadnya kuat. Di ruang Dr. Maya, suasana tenang namun tegang. Dr. Maya tersenyum lembut, menatap Hanum. "Hanum, hasil tes DNA sudah keluar. Aku yakin ini akan membantu menyelesaikan semua kesalahpahaman yang terjadi." Hanum menelan ludah, tangan gemetar saat dokter menyerahkan dokumen hasil tes. Ia membuka dokumen itu perlahan, matanya menatap deretan angka dan data yang tertulis di atas kertas. Berdasarkan hasil awal ini, kecocokan DNA janin dengan Farid sangat tinggi, hampir pasti 99,9%, jelas Dr. Maya. Secara ilmiah, anak ini adalah darah daging Farid.
Tidak ada keraguan sama sekali. Air mata Hanum jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menyentuh perutnya, merasakan kelegaan yang begitu besar. Ya Allah, akhirnya, Mas akan percaya, bisiknya pelan, suaranya penuh haru. Dokter Maya menepuk bahunya. Ini bukti yang objektif. Kamu bisa tunjukkan ini pada Farid kapanpun. Aku yakin setelah melihat hasil ini, kecurigaannya akan mulai memudar. Hanum mengangguk, berusaha menenangkan diri. Ia tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, karena Farid masih perlu waktu menerima fakta. Namun bukti ini adalah titik terang pertama yang nyata. Keesokan harinya, Hanum memutuskan untuk bertemu Farid. Ia menyiapkan dokumen hasil DNA, menatanya rapi di dalam map. Hatinya campur aduk, takut, harap, dan cemas. Saat Farid pulang, Hanum menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan tekad. "Mas, aku ingin menunjukkan sesuatu yang penting," ucap Hanum. Suaranya bergetar tapi mantap. Farid menatap Hanum dengan mata waspada. Ia duduk, menunggu dengan tenang tapi penuh kecurigaan. Hanum membuka map dan menaruh dokumen di hadapannya. "Mas, ini hasil tes DNA janin," kata Hanum. "Dokter Maya yang menyarankan ini agar Mas bisa melihat bukti secara ilmiah. Lihatlah dengan mata sendiri." Farid menatap dokumen itu. Ia membaca perlahan, meneliti angka, kecocokan, dan pernyataan resmi dari laboratorium. Sesekali ia menunduk, mengernyit, seolah berusaha menelan fakta yang ia baca. Hanum menahan napas. "Mas, anak ini adalah darah daging Mas sendiri. Aku tidak pernah berbohong. Aku selalu setia pada Mas. Tolong percayalah padaku sekarang." Farid menatap Hanum. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasakan campuran perasaan, bersalah karena telah menuduh, lega karena kebenaran akhirnya muncul, dan haru karena bukti nyata ini menembus tembok prasangka yang selama ini menghalangi hatinya. Aku salah. Hanum, suara Farid pecah, gemetar. "Aku menuduhmu, aku tidak percaya, aku menyakiti hatimu, aku minta maaf." Hanum menunduk, menahan air mata, lalu meraih tangan Farid. "Mas, aku sudah lama ingin Mas percaya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi aku juga mengerti Mas butuh waktu. Yang penting sekarang, Mas tahu kebenarannya." Farid menarik napas panjang, memegang tangan Hanum dengan erat. Aku ingin percaya. Aku akan mulai percaya. Hanum, maafkan aku telah ragu, telah membuat masalah besar dari prasangka." Hanum tersenyum lemah, air matanya jatuh, tetapi kali ini penuh kebahagiaan. Ia merasakan beban berat di hatinya mulai terangkat. Akhirnya, kebenaran yang selama ini ia pertahankan terbukti secara nyata. Dokter Maya yang hadir di ruangan tersenyum, menepuk bahu keduanya. "Ini adalah awal yang baik. Sekarang fokuslah pada kehamilan dan membangun kembali kepercayaan. Jangan biarkan prasangka masa lalu mengganggu kebahagiaan kalian." Farid menunduk, menatap perut Hanum. "Anak kita, aku akan menjadi ayah yang percaya dan selalu ada untukmu dan dia. Aku janji, Hanum." Hanum tersenyum, menepuk perutnya dengan lembut. "Terima kasih, Mas. Aku percaya Mas bisa berubah. Aku percaya kita bisa melewati semua ini bersama." Malam itu, rumah terasa lebih hangat. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, secercah harapan telah muncul. Kebenaran terkuak, prasangka mulai surut, dan cinta perlahan kembali menemukan jalannya. Farid duduk sendiri di ruang kerjanya malam itu. Lampu meja menyinari dokumen-dokumen yang menumpuk. Tapi pikirannya sama sekali tidak fokus pada pekerjaan. Setiap kali ia menutup mata sejenak,
Wajah Hanum dan anak mereka yang masih dalam kandungan muncul dengan jelas di benaknya. Ia mulai mengenang semua kebaikan yang pernah Hanum tunjukkan. Cara ia selalu menunggu pulangnya dari dinas, makanan yang selalu disiapkan hangat, perhatian kecil yang membuat rumah terasa nyaman, dan ketulusan yang tidak pernah memudar meskipun ia sering pergi. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisik Farid dalam hati, suara pelan seolah takut terdengar. Ia menyesal telah menuduh Hanum tanpa bukti. Ia menyesal membiarkan prasangka dan gosip merusak hubungan yang seharusnya ia hargai. Namun ego dan gengsinya terasa begitu kuat. Ia sulit menelan rasa bersalah itu sepenuhnya. "Bagaimana bisa aku mengakui semua ini begitu saja?" pikirnya. Hatinya ingin meminta maaf, ingin memeluk Hanum, tapi mulutnya seakan terkunci oleh rasa malu. Ia takut terlihat lemah, takut kehilangan wibawa yang selama ini ia pertahankan sebagai suami. Farid berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Ia memikirkan kata-kata Hanum saat menunjukkan hasil tes DNA. "Anak ini darah daging Mas sendiri." Kata-kata itu berulang di pikirannya, menembus tembok pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia merasakan getaran emosi yang aneh, antara lega, bersalah, dan cinta yang belum hilang. Ia duduk kembali, menatap layar komputer yang menyala tanpa fokus. Tangan kirinya menutupi mata, mencoba menahan emosi yang mulai menumpuk. Ia membayangkan Hanum duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar, mata berkaca-kaca, tapi penuh harapan. "Dia masih percaya padaku, padahal aku menuduhnya tanpa alasan," batinnya. Farid menepuk wajahnya beberapa kali, mencoba menenangkan diri. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapannya. Tapi, aku juga tidak bisa terus begini. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku takut jika aku mengaku terlalu cepat, dia akan menganggap aku hanya pura-pura," pikirnya. Kenangan demi kenangan terus muncul. Hanum yang selalu tersenyum menyapanya meski ia pulang larut malam. Hanum yang sabar mendengarkan curhatan tentang pekerjaan yang melelahkan. Hanum yang menenangkan hatinya ketika ia kecewa atau marah. Semua itu terasa begitu hangat di ingatannya. Farid menunduk, menarik napas panjang. Ia tahu kebenaran sudah jelas. Anak itu darah dagingnya. Hanum tidak pernah berselingkuh, dan semua prasangka yang ia ciptakan hanyalah bayangan yang menyesatkan. Namun egonya menahan pengakuan secara langsung. Aku harus melakukannya dengan cara yang benar. Aku harus bisa menunjukkan rasa penyesalanku, bukan hanya kata-kata. Aku harus membuktikan dengan tindakan, bukan sekadar minta maaf, bisiknya pelan. Ia berdiri, menatap jendela yang gelap. Angin malam masuk menyejukkan, membawa keheningan yang hampir menenangkan. Dalam hati, Farid merasakan titik lemah yang selama ini ia tutupi. Rasa takut kehilangan Hanum, rasa bersalah yang dalam, dan cinta yang tidak bisa dipungkiri. Farid duduk kembali, menulis catatan singkat untuk dirinya sendiri. "Aku harus sabar. Aku harus memulai dari langkah kecil. Hanum sudah begitu banyak berkorban. Aku harus menghargainya. Aku akan membuktikan, bukan hanya dengan kata, tapi dengan perilaku. Aku tidak boleh lagi membiarkan prasangka menghancurkan rumah tanggaku." Ia menatap meja. Bayangan Hanum dan anak mereka di masa depan terlintas di pikirannya. Ia membayangkan membangun rumah yang hangat, penuh kasih sayang, tanpa ada curiga lagi. Namun jalan itu masih panjang. Ia tahu, kepercayaan Hanum tidak bisa dipulihkan hanya dalam satu malam. Tangan Farid menggenggam kepalanya lagi, menarik napas panjang. Ia merasakan campuran lega, rasa bersalah, dan tekad yang kuat. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Perlahan, dengan kesabaran dan tindakan nyata, ia akan memperbaiki hubungan ini. Ia akan membuktikan bahwa ia mampu menjadi suami yang percaya, ayah yang peduli, dan pasangan yang menghargai kebaikan Hanum. Farid menatap langit malam melalui jendela. Bisikan lembut keluar dari bibirnya. "Hanum, maafkan aku.
Aku akan berubah. Aku akan membuktikan semuanya. Aku janji, kita akan melewati ini bersama. Malam itu, Farid merasa ada titik terang dalam pergulatan hatinya. Meski ego dan gengsi masih menghalangi sebagian, benih penyesalan dan kesadaran mulai tumbuh, menjadi dasar bagi rekonsiliasi yang perlahan akan terjadi. Hanum sedang duduk di ruang tamu, menatap langit sore dari jendela. Ia masih merasakan sisa ketegangan dari beberapa hari terakhir. Fitnah, prasangka, dan kecurigaan Farid yang menimbulkan luka di hatinya. Namun malam itu, ia berusaha menenangkan diri. Ia tahu, perubahan hanya bisa datang dari hati Farid sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. "Hanum, bolehkah aku masuk?" Suara Farid terdengar pelan namun jelas, penuh ketegangan. Hanum menoleh. Matanya melebar. Ia menatap Farid yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur dan kecemasan. Ada aura penyesalan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. "Mas, masuklah," kata Hanum dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan kegembiraan yang tiba-tiba muncul. Farid melangkah masuk, menutup pintu perlahan, dan berdiri di depan Hanum. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang berkecamuk. "Hanum, aku harus bicara," ucapnya. Suaranya terdengar serak. Hanum menatapnya, mata berkaca-kaca, tapi ia tetap diam, memberi kesempatan Farid untuk menyampaikan isi hatinya. Farid menunduk sebentar, lalu menatap Hanum langsung di mata. Aku salah. Hanum, selama ini aku menuduhmu tanpa bukti, membiarkan prasangka dan gosip merusak hubungan kita. Aku menuduhmu selingkuh, padahal kau selalu setia menungguku. Aku menyesal. Hanum, aku sungguh menyesal. Hanum menahan napas. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, aku sudah lama menunggu kata-kata itu. Aku hanya ingin Mas percaya padaku. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi aku juga mengerti Mas butuh waktu." Farid menggeleng, menahan tangisnya sendiri. "Waktu itu tidak seharusnya kulewatkan dengan prasangka dan amarah. Aku menyesal telah meragukanmu, telah menyakiti hatimu, dan telah membuat kita berjarak. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi suami yang layak dan ayah yang percaya pada anak kita." Hanum berdiri perlahan, melangkah mendekati Farid. Ia menatapnya, menahan napas, merasakan campuran lega dan haru. "Mas, aku ingin percaya bahwa Mas tulus. Aku ingin kita memulai kembali, tanpa prasangka, tanpa gosip, tanpa tuduhan. Anak kita butuh kita bersatu, bukan terpecah oleh kesalahpahaman." Farid menunduk, lalu memeluk Hanum erat. Tangan Hanum memeluk kembali dengan hati yang bergetar. Suara tangis mereka bercampur, tapi kali ini ada rasa lega yang dalam. Perasaan yang muncul setelah bertahun-tahun menunggu kepercayaan dibuktikan. "Aku janji, Hanum, aku tidak akan menuduhmu lagi. Aku tidak akan membiarkan gosip atau prasangka menghancurkan kita. Aku akan selalu percaya padamu dan anak kita," ucap Farid. Suaranya hampir pecah karena emosi yang tertahan. Hanum mengangguk, menempelkan kepala di dada Farid. "Aku percaya, Mas. Aku percaya kita bisa melewati ini semua. Aku percaya Mas bisa berubah. Aku percaya kita masih punya cinta yang kuat." Mereka berdua terdiam sejenak, hanya saling memeluk, merasakan kehangatan yang lama hilang dari rumah mereka. Semua rasa sakit, air mata, dan kecurigaan yang menghantui beberapa minggu terakhir terasa perlahan terangkat. Farid menarik napas panjang, menepuk punggung Hanum dengan lembut. "Hanum, aku ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah terlibat dalam kesalahpahaman ini. Aku ingin memperbaiki hubungan dengan keluargamu, tetangga, semuanya. Aku ingin memulai semuanya dari awal." Hanum tersenyum, air matanya jatuh lagi,
tapi kali ini penuh bahagia. Mas, kita akan memperbaiki semuanya bersama. Yang penting sekarang, kita percaya satu sama lain dan fokus pada anak kita. Itu yang paling utama. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara panjang lebar tentang masa depan. Hanum menceritakan harapannya tentang kelahiran anak mereka. Farid mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali meneteskan air mata karena penyesalan dan rasa cinta yang baru tumbuh kembali. Hanum, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang percaya dan ayah yang bertanggung jawab, ucap Farid, menatap mata Hanum dengan tatapan tulus. Hanum menggenggam tangan Farid, tersenyum lembut. Aku percaya, Mas. Aku akan menunggu dan mendukung Mas. Kita akan melewati semua ini bersama, sebagai keluarga. Malam itu, rumah terasa hangat kembali. Tidak ada prasangka, tidak ada tuduhan, hanya penyesalan yang diikuti harapan dan cinta yang tumbuh perlahan. Farid dan Hanum duduk berdampingan, memikirkan masa depan mereka dan anak yang akan segera lahir, dengan hati yang penuh penyesalan, tetapi juga tekad untuk memulai lembaran baru. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar, hangat dan lembut. Hanum duduk di kursi dekat jendela, memeluk perutnya yang membesar dengan penuh kasih sayang. Di sampingnya, Farid berdiri, menatap Hanum dengan mata lembut yang penuh penyesalan dan cinta. Beberapa minggu terakhir telah mengubah banyak hal. Semua prasangka, kecurigaan, dan fitnah kini telah digantikan oleh pengertian, bukti nyata, dan penyesalan Farid yang tulus. Hanum masih menyimpan luka dalam hatinya, luka yang diakibatkan tuduhan dan prasangka yang pernah membuatnya hancur. Namun ia memilih memaafkan, karena ia ingin fokus pada masa depan mereka dan anak yang akan segera lahir. Hanum, suara Farid pelan, menembus hening pagi. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku berjanji akan selalu mendukungmu, menghargaimu, dan menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Hanum menatap Farid, menahan air mata yang menetes. Mas, aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Aku tidak bisa melupakan semua rasa sakit itu, tapi aku memilih untuk memaafkan. Aku ingin kita bersama, fokus pada anak kita, dan membangun rumah tangga yang hangat lagi. Farid mengangguk, meraih tangan Hanum dengan lembut. Aku berterima kasih karena kesabaranmu. Aku tahu aku telah menyakiti hatimu, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku ingin membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Hanum tersenyum, merasakan kehangatan yang lama hilang dalam hubungan mereka. Ia memeluk Farid erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa aman di pelukannya. Semua kecurigaan dan prasangka seolah sirna, digantikan oleh rasa cinta yang kembali tumbuh. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan. Farid menanyakan keinginan Hanum selama kehamilan, bagaimana ia bisa mendukung setiap langkahnya, dan apa yang bisa dilakukan agar Hanum merasa nyaman dan aman. Hanum menceritakan semua kekhawatirannya, dari kehamilan hingga rasa cemas yang muncul akibat perselisihan sebelumnya. Farid mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang mengusap pipi Hanum, kadang menepuk tangannya lembut sebagai tanda dukungan. Hari-hari berikutnya, Farid berusaha menebus semua kesalahannya. Ia lebih sering pulang, membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan keluarga. Ia menemani Hanum pergi ke dokter, membantu pekerjaan rumah, dan selalu memastikan Hanum merasa diperhatikan. Hanum melihat perubahan ini, dan meski hatinya pernah terluka, ia perlahan membuka kembali pintu kepercayaannya. Suasana rumah yang semula tegang kini berubah hangat. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita tentang pekerjaan, dan merencanakan kelahiran anak mereka. Setiap hari terasa lebih ringan, karena kedua hati yang sempat renggang kini mulai kembali menyatu. Satu sore, saat Hanum duduk di sofa sambil mengelus perutnya, Farid duduk di sampingnya, menatap janin yang akan lahir dengan penuh harap. Anakku,
Papa dan Mama sudah berjuang untuk bisa bersatu kembali. Papa janji akan selalu ada untukmu, sama seperti untuk Mama. Hanum tersenyum, meneteskan air mata bahagia. Mas, anak kita beruntung memiliki ayah yang akhirnya menyadari kesalahan dan mau berubah. Aku harap kita bisa mengajarkannya cinta dan kepercayaan, bukan prasangka dan keraguan. Farid menggenggam tangan Hanum, menepuk lembut. Kita akan melakukannya bersama. Hanum, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku ingin rumah ini penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan. Malam itu, mereka duduk di teras, memandang langit yang cerah. Hanum bersandar di bahu Farid, merasakan detak jantungnya yang tenang dan hangat. Farid memeluknya erat, merasakan kehadiran Hanum dan anak mereka yang begitu berharga. Hanum, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini. Aku bersyukur kau masih bersamaku meski aku pernah menyakitimu, bisik Farid. Hanum tersenyum tipis, meneteskan air mata. Aku juga bersyukur, Mas. Bersyukur kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku percaya kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Di rumah yang dulu dipenuhi prasangka dan kecurigaan, kini terdengar tawa ringan, percakapan hangat, dan persiapan menyambut kelahiran bayi mereka. Semua luka perlahan sembuh, digantikan oleh kehangatan, cinta, dan harapan baru. Hanum dan Farid duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam. Meski perjalanan mereka panjang dan penuh liku, kini mereka tahu satu hal. Bersama, mereka mampu menghadapi segalanya. Bersama, mereka siap menyambut bayi mereka dengan cinta yang tulus dan rumah tangga yang penuh harapan. Mata Hanum menatap perutnya. Senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan baru ini. Semoga kami bisa menjadi keluarga yang selalu bersama dalam cinta dan kepercayaan. Farid menepuk punggung Hanum, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, terima kasih telah memberi aku kesempatan memperbaiki semuanya. Kami siap bersama. Malam itu, mereka tidur berdampingan, hati mereka damai. Masa lalu dengan luka dan kecurigaan perlahan memudar, digantikan oleh harapan baru dan tekad untuk menjalani hidup sebagai keluarga yang utuh. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.